Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Uninvited yang dirilis pada 2009 silam. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja cantik bernama Anna yang baru keluar dari rumah sakit jiwa akibat depresi, dikarenakan ibunya yang meninggal karena kebakaran di rumah apung milik keluarganya. Namun sebelum lanjut, saya mengingatkan kembali bahwa konten ini mengandung konten full spoiler. Alangkah baiknya teman-teman menonton filmnya dahulu. Namun jika teman-teman yang tidak ada masalah dengan spoiler, oke, tanpa basa-basi langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkannya si Anna yang sedang beradu lidah dengan si Matt. Lalu si Matt yang membawa kondom pun mengajak Anna penggencotan dan Anna pun tidak mau. Kemudian si Anna melangkah meninggalkan Matt saat pesta di pinggir danau berlangsung. Mendadak ia ingin pulang karena merasa ada sesuatu. Untuk menuju rumahnya, Anna melewati hutan kecil. Di hutan itu ia menjumpai 3 kantung plastik berwarna putih. Salah satu karung itu tampak bergerak. Ia mendekati plastik itu dan betapa terkejutnya dia ketika karung itu terbuka dengan sendirinya. Dan keluar potongan kepala seorang gadis cilik yang sangat seram, mengatakan bahwa Anna tidak boleh pulang. Dan Anna pun ketakutan sampai terus berlari menuju rumahnya. Setibanya di rumah, Anda mendengar lonceng ibunya. Segera saja ia menuju rumah apung tempat ibunya menjalani perawatan medis. Sudah lama ibunya menderita sakit, dan atas permintaan ibunya pula rumah apung keluarga Anna menjadi tempat perawatan. Kemudian Anna mendapati ibunya seperti ketakutan. Dengan napas tersengal-sengal, segera saja ia berlari menuju rumah utama untuk memanggil sang ayah. Setibanya di dalam rumah, ia mendapati keanehan. Lubang kunci kamar ayahnya mengeluarkan darah segar, disusul banjir darah ketika pintunya terbuka. Kemudian tidak lama di sana, lilin cempor pun jatuh dan meledakkan rumah apung yang di dalamnya ada ibunya. Itulah kisah yang diceritakan Anna pada salah satu dokter psikologisnya di suatu rumah sakit jiwa. Dokter itu hanya berpesan, akhirilah apa yang sudah kau mulai. Hari itu, Anna direncanakan keluar dari rumah sakit jiwa. Anna segera berkemas, tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran sesama pasien gangguan jiwa lain di belakangnya. Pasien itu cukup menakutkan. Ia berteriak-teriak dengan kata-kata yang tak biasa dimengerti maksudnya pada Anna, hingga beberapa orang terpaksa memasukkannya ke dalam kamar. Di luar rumah sakit, Anna sudah ditunggu ayahnya Stephen. Mereka berdua pun menuju rumah. Sesampainya di rumah keluarga Anna berlari ke lantai 2 ke kamar saudarinya Alex, namun tidak mendapatinya di sana. Kemudian Anna pun melihat jendela dan tampak dari jendela di kejauhan Alex sedang berenang di danau. Segera saja Anna berlari untuk menghampiri saudarinya Alex. Sesampainya di bawah, Anna pun melihat-lihat rumah yang bekas ibunya. Kemudian ia pun menemukan Alex, saudarinya, dan memeluk erat saudarinya itu. Dan mereka pun mengobrol. Malam pun tiba dan Anna pun tertidur. Ia pun terbangun mendengar lonceng yang bekas almarhum ibunya berbunyi. Dan ada yang membuka pintu yang ia kira itu Alex dan memanggilnya. Namun tidak ada jawaban sehingga ia pun ketakutan. Lalu suara lonceng pun makin mendekat. Dan ia pun menoleh dan ternyata ada yang ngesot di bawah dan melambaikan tangannya yang gosong. Kemudian ia menyalakan lampu dan ternyata ada si Alex. Kemudian ia pun mengobrol dan menggosipkan si Rachel, pacar ayahnya yang berselingkuh saat ibunya sedang sakit. Keesokan harinya, Anna pun keluar bersama Alex dan berenang di danau yang dekat rumahnya. Lalu dari kejauhan si Matt sedang menghampiri mereka. Matt pun memarkirkan perahunya dan mengeluarkan barang-barang yang ada di perahunya tersebut. Dan mereka pun berbincang-bincang
Kemudian, pada saat Matt akan menceritakan tentang kejadian kebakaran yang menyebabkan ibunya Anna meninggal, datanglah si Rachel dan Matt pun pergi tidak jadi menceritakannya. Kemudian mereka berempat pun berkumpul sambil menonton TV. Dan ayahnya si Anna pun bermesraan dan menciumnya. Anna yang melihat itu pun jijik dan langsung pergi. Tiba-tiba Anna pun keluar dengan wajah bingung dan menghampiri rumah apung. Kemudian Anna pun memasukinya dan ia pun kaget melihat seseorang menyerupai ibunya dengan muka gosong yang mendekatinya dan menunjuk ke jendela sambil berkata, "Pembunuh." Anna pun ketakutan dan berteriak. Kemudian datanglah si Alex menghampirinya. Lalu mereka melihat jendela dan melihat si Rachel. Lalu Anna pun menyimpulkan bahwa kebakaran bukanlah sebuah kecelakaan. Itu ulahnya, ucap Anna sambil melihat si Rachel. Keesokan harinya, Anna dengan Alex yang sedang duduk di bak mandi sambil membicarakan kematian ibunya, yang menurutnya itu bukan kecelakaan melainkan disengaja. Dan mereka pun mencurigai Rachel yang melakukan itu sengaja agar Rachel bisa menikahi ayahnya. Kemudian Rachel pun mengetuk pintu dan mengajak mereka untuk menemaninya berbelanja. Mereka berdua pun pergi. Pada saat di restoran, Rachel pun memperlihatkan kalung perhiasan yang paling bagus menurutnya. Dan Anna pun menanyakan di mana kau mendapatkannya. Dan Rachel pun menjawab, dari pasiennya yang pernah ia rawat. Dan kemudian mereka pun memasuki toko dan berbelanja. Anna yang melihat Matt, ia pun segera menghampirinya. Dan Anna pun langsung menanyakan apa yang kau lihat pada saat kejadian sebelum kebakaran. Matt yang sedang sibuk pun mengajaknya bertemu di Batu Karang jam 11 malam. Lalu si Rachel pun menghampiri Anna dan ia pun mendengar pembicaraannya. Rachel pun langsung mengajaknya pulang. Kemudian mereka pulang, Anna pun langsung memasuki rumah dan mencari Alex. Kemudian malam pun tiba. Anna dan Alex pun keluar untuk pergi menemui Matt di Batu Karang. Sesampainya di sana, Matt pun tidak kunjung datang. Lalu mereka pun pulang dan tidur. Dan pada saat Anna tidur, ia pun bermimpi buruk sampai terbangun. Tak lama di situ pun, Matt datang menyelinap masuk lewat jendela dengan baju yang basah kuyup. Dan Matt berkata, "Aku terjatuh dan punggungku patah." Lalu Anna membuka bajunya. Pada saat Matt akan menceritakan kebenarannya soal kematian ibunya, Matt pun menggigil. Dan tak lama di situ, Matt pun nyosor dan mereka pun beradu lidah. Lalu Anna menyadari ada yang aneh di punggungnya Matt. Matt menjadi pucat dan punggungnya patah. Anna yang melihat itu pun ketakutan dan langsung keluar kamar dan nampaknya di situ sudah pagi. Anna pun mengecek kembali kamarnya. Dan Matt pun tidak ada, mungkin ia bermimpi. Tak lama dari situ, Anna mendengar suara heli dari luar. Ia pun melihat ke jendela dan ternyata di luar sudah ramai. Itu adalah tim evakuasi yang sedang membawa mayat. Kemudian, Anna dan Alex pun keluar untuk melihat lebih dekat. Lalu pada saat mayat diangkat dan naasnya itu adalah Matt, mereka pun bersedih. Dan pada saat mereka akan memasuki rumah, Anna pun berbicara kepada ayahnya. Ia mengatakan bahwa Matt dengannya akan bertemu di Batu Karang. Kemudian Rachel menguping dan Matt tidak boleh mendatangi rumahnya lagi. Jadi Anna berpendapat bahwa Rachel lah yang membunuh Matt, agar Matt tidak memberitahu kejadian yang membuat ibunya meninggal. Ayahnya pun tidak mempercayainya dan menghiraukan Anna. Kemudian Anna dan Alex pun bersepakat untuk mulai mencari tahu siapa sebenarnya Rachel. Mereka pun membawa berkas-berkas dan menelpon satu persatu rumah sakit tempat dulunya Rachel bekerja. Lalu mereka pun mendapatkan kartu tanda pengenal si Rachel. Singkat cerita, Anna pun menemui Rachel yang sedang berdandan siap-siap menemui tamu yang akan datang di rumahnya. Lalu Anna pun dipakaikan kalung bagus milik Rachel. Dan Anna pun berkata, "Siapa sebenarnya nama aslimu?" Organisasi perawat tidak mempunyai data dengan nama Rachel Summers. Anna berkata bahwa nomor jaminan sosial atas nama Rachel
Bukan ia, melainkan seorang guru dari New Orleans yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Dan kemudian ia akan berbicara kepada ayahnya. Dan Rachel pun berbicara yang intinya tak perlu karena ayahnya tidak akan percaya dengan tingkahnya yang masih dianggap gila. Kemudian pada malam hari tiba, tamu-tamu ayahnya pun datang. Dan Anna pun disuruh ayahnya untuk membantu Rachel. Lalu Anna pun ke dapur dan membantu si Rachel dan disuruh untuk mengeluarkan sampah. Saat kantong kresek dikeluarkan dari tong sampah, kantong kreseknya pun bergerak dan Anna pun membukanya. Lalu kaleng pun jatuh dan masuk ke kolong dan Anna pun membersihkan dan mengintip kaleng yang ada di kolong. Kemudian sosok hantu gadis cilik pun keluar dan mengatakan, "Kau selanjutnya." Di situ Anna sangat kaget dan takut. Sampai-sampai daging yang Rachel siapkan pun terjatuh. Rachel pun marah besar sambil membawa pisau daging. Lalu ayahnya menyuruhnya untuk ke kamar dengan wajah marah juga. Kemudian Anna dan Alex pun ke kamar. Tidak lama dari situ, Anna mendatangi ruangan kerja ayahnya yang berniat untuk berbicara kepada ayahnya. Ia berkata tentang Rachel dan meyakinkan ayahnya bahwa Rachel telah berbohong tentang segalanya dan namanya. Dan pada saat berbicara, ia melihat ayahnya yang tidak memakai cincin. Dan ternyata, ayahnya akan segera menikahi Rachel di musim dingin. Keesokan hari, ayahnya pergi keluar kota. Lalu, Rachel mengingatkan bahwa pemakaman Matt akan dilaksanakan. Kita tak boleh terlambat. Dan pakai sesuatu yang layak, karena ia ingin terlihat seperti keluarga. Lalu pemakaman Matt pun berlangsung. Anna pun menangis dan memandang Rachel dengan penuh dendam. Dan di saat yang bersamaan, ia pun melihat hantu gadis cilik yang berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Lalu Anna mengikuti gadis cilik itu. Lalu gadis cilik itu ditemani 2 orang anak laki-laki dan mereka pun pergi. Anna yang masih penasaran masih mengikuti mereka. Tidak lama dari sana, Anna pun kehilangan jejak mereka. Dan Anna pun terjatuh percis di depan makam anak-anak keluarga Wright. Dan ternyata itu makamnya 3 anak yang Anna ikuti. Kemudian Anna pulang dan langsung mencari tahu soal kematian Wright. Lalu Anna dan Alex menemukan artikel tentang kematian 3 anak keluarga Wright. Dan ternyata anak-anak itu dibunuh oleh Kemp yang bekerja sebagai pengasuhnya Dr. Wright. Dan Kemp pun tidak pernah ditemukan. Kemudian Anna melihat foto keluarganya dan melihat kalung perhiasan yang dikenakan si ibu Wright mirip dengan punya Rachel. Dan mereka pun yakin bahwa Rachel adalah Kemp. Dan mereka berencana akan mengambil kalungnya untuk bukti. Dan ternyata Rachel pun menguping pembicaraan mereka di pintu dengan wajah yang gelisah. Saatnya malam, mereka pun mulai bergegas menuju kamarnya Rachel untuk mengambil kalung itu. Mereka melihat kalung itu, namun kamarnya dikunci. Dan Alex pun berinisiatif memasuki kamarnya lewat jendela. Anna ke bawah dan menemukan kunci di tas. Kemudian Anna mendengar Alex berteriak dan ia pun menghampirinya. Ia masuk ke kamar Rachel dan membuka kotak perhiasan. Lalu, Rachel pun muncul di belakangnya dengan memegang kalung itu. Kemudian pada saat Anna akan membawa kalung yang ada di tangannya Rachel pun membawa jarum suntik yang akan disuntikan ke tangan Anna. Dan Anna pun terjatuh. Dan singkat cerita, Anna berhasil mendapatkan kalung perhiasan itu dan pergi ke kamar Alex sambil dikejar-kejar Rachel yang sangat marah. Dan ia pun mendapati Alex yang sedang terbaring lemas karena suntikan Rachel. Kemudian Alex pun menyuruh Anna pergi dan membawa kalung itu ke polisi. Anna keluar dan memasuki mobil dan Rachel pun masih mengejarnya. Dan Anna pun berhasil pergi dari rumah itu dan ke kantor polisi. Kemudian ia pun menceritakannya ke polisi bahwa Rachel Summer adalah Mildred Kemp. Dan kejadian kebakaran yang menewaskan ibunya adalah ulahnya. Anna pun memberi bukti kalung perhiasan kepunyaan keluarga Wright yang dimiliki Rachel dan mengatakan Rachel akan membunuh kami. Dan polisi itu menyuruh Anna menunggu di sana. Polisi itu akan mencari tahu Rachel Summer di komputernya.
Namun, Ana bersikeras untuk segera karena ia harus segera ke rumahnya menyelamatkan Alex yang ada di sana. Mendengar itu, polisi itu ngehulang sebentar dan berkata tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian, Ana pun tinggal di ruangan itu sampai ia ketiduran. Ketika ia bangun, sudah ada ibunya yang duduk dan mendekatinya. Dan ternyata, itu adalah Rachel yang akan sedang membius Ana, yang dibantu oleh polisi yang tadi. Dan diperlihatkannya si Ana yang sedang diangkat oleh Rachel menuju kamarnya. Dan Ana pun terbaring di kasur, dan Rachel membuka satu persatu pakaian yang Ana kenakan. Lalu Ana kaget melihat di pinggirnya ada pisau dan berpikiran ia akan dibunuh. Rachel pun membuka lemari dan Ana mencoba mengambil pisau itu, namun tidak jadi karena Rachel mendekat dan membawa baju putih. Ternyata di belakang Rachel berdiri Alex dengan sebilah pisau. Lalu Ana yang jatuh pingsan akhirnya terbangun. Dan melihat di depan kamarnya banyak darah berceceran di lantai kamarnya menuju keluar. Dan Ana pun mengikuti ceceran darah itu sampai keluar. Ceceran darah itu berakhir di sebuah bak sampah. Lalu Ana pun membukanya. Dan naasnya, ternyata itu adalah Rachel yang sudah mati berlumuran darah. Lalu Alex pun menghampiri dengan memegang pisau dan baju yang berlumuran darah. Dan ia berkata, tidak ada cara lain, ini pilihan yang paling tepat. Kemudian ayah Ana datang. Melihat Ana berlumuran darah, ayahnya kebingungan dan ketakutan. Ana dan Alex pun meyakinkan ayahnya bahwa Rachel pembunuh dan telah membunuh ibunya. Ia kemudian bertanya pada Ana dengan linangan air mata. Ana, apa yang kau lakukan? Apa kau membunuh Rachel? Lalu Ana menjawab, bukan ayah, Alex pelakunya. Kemudian ayahnya berkata, Alex, dengan wajah bingung. Kemudian ayahnya berkata, Alex telah tiada di hari kebakaran yang juga merenggut ibumu. Ayahnya mengatakan dengan lantang Alex sudah mati. Semua hanya ilusimu, Ana. Apa yang kau lakukan? Kemudian Ana gemetar dan menangis. Hah? Sangat membingungkan bukan? Ternyata sehari-hari bersama Alex hanyalah halusinasi saja. Kemudian Ana mengingat semuanya. Dan flashback, pada malam sebelum ibunya meninggal, Ana pun pulang ke rumahnya dan melihat ayahnya yang sedang menggenjot si Rachel. Lalu Ana pun marah karena ayahnya telah berselingkuh dengannya. Ia pun mengambil minyak untuk membakar Rachel dan ayahnya yang sedang enak-enak, dan ternyata keran minyaknya belum sepenuhnya tertutup. Kemudian pintu pun tertutup dan lilin itu pun jatuh. Dan Alex pun memasuki rumah itu yang di dalamnya ada ibunya juga. Tak lama dari situ, rumah pun meledak. Itulah kejadian yang sebenarnya akibat kejerobohan si Ana. Scene pun beralih kepada kejadian yang sebenarnya, bahwa selama ini Ana berhalusinasi dan dialah yang menyebabkan ibu Alex, si Matt dan Rachel meninggal. Esokan harinya, terlihat polisi dan ambulans sedang mengevakuasi mayat si Rachel, dan Ana pun dibawa oleh polisi dan terpaksa kembali ke rumah sakit jiwa. Dan ketika bertemu dengan dokter yang berbicara padanya terakhir kali, Ana hanya tersenyum dan berkata, aku hanya mengakhiri apa yang aku mulai. Ana pun kembali ke kamarnya yang dulu, dan di depan kamarnya ada kamar pasien lain. Pasien yang berteriak-teriak pada Ana sebelum ia pulang ke rumah. Di pintunya tertulis, Camp, dan film pun selesai. Sungguh ending yang sangat membangsatkan sekali bukan? Yang di awal film kita dipaksa untuk mempercayai Ana, dan nyatanya ia adalah pembunuhnya.